Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi tidak menghalangi kita untuk selalu belajar, dan belajar. Yang jelas, tetap semangat. Nah, kali ini kita masuk materi tentang kemana sih setelah lulus SMP, pasti anak ibu penasaran. Nah, kita membahas lagi agar tidak ada masih ada pertanyaan mau kemana ya setelah lulus SMP. Nah, nih kita lihat materinya lebih lanjut. Apa sih tugas perkembangannya? Ini dia. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jelas ya, tujuan perkembangannya itu mempersiapkan diri. Nah, tujuan layanan atau informasi ini tentang anak ibu mampu memahami dan mengetahui tentang pilihan karir setelah lulus SMP. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jenjang lebih tinggi ini seperti SMP, SMA, dan SMK. Nah, seorang yang dikatakan sukses apabila sudah mandiri serta dapat berguna bagi orang lain. Kesuksesan tidak dapat datang sendirinya, tetapi perlu perencanaan dan memilih karir yang tepat serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Untuk itu, ada beberapa pilihan karir setelah lulus SMP. Jadi jelas di sini apabila anak ibu mandiri, seseorang yang dikatakan mandiri itu dia sudah ada perencanaan lebih awal. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan? Yang pertama, mempertimbangkan bakat dan minat yang dimiliki. Jadi anak ibu harus tahu dulu bagaimana bakat dan minat anak ibu. Nah, yang kedua, melihat hasil belajar. Nah, hasil belajarnya bisa dilihat dari nilai rapornya. Bagusnya nilai anak ibu di mana? Nah, yang ketiga, ini yang sangat penting, dukungan dari orang tua. Jadi, pilihan karir kamu nanti harus kamu konsultasikan ke orang tua. Apabila ada anak ibu yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, nanti bisa saja konsultasi dengan ibu. Nah, konsultasi lagi dengan ibu, Bu, bagaimana sih orang tua saya ingin masuk SMA, sementara orang tua saya inginnya saya masuk SMK. Nanti bisa konsultasikan ke ibu. Kita bisa bagaimana cara mengatasi masalah ini. Nah, yang keempat, mencari tahu informasi mengenai sekolah lanjutan yang kamu masuki. Jadi, kamu cari tahu dulu apakah sekolah lanjutan yang kamu masuki itu apakah sesuai dengan bakat dan minat atau adakah jurusan yang miliki. Nah, kita lanjut. Nah, ada beberapa sekolah lanjutan, ini sudah ada kelihatan langsung, ini ada SMK dan SMA. Nah, SMA itu apa? Ini dia. SMA merupakan lembaga pendidikan yang bersifat umum, di mana kurikulumnya dipersiapkan bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, SMK apa? SMK merupakan lembaga pendidikan yang bersifat khusus sesuai spesifikasi jurusan yang dipilih dan dikembangkan oleh sekolah pengelola kurikulum SMK adalah memasuki dunia kerja walau tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi apa bedanya? Kalau mau masuk ke perguruan tinggi, mending nanti kamu masuk SMA. Tapi kalau ingin masuk langsung ke dunia kerja, ini bagusnya kamu ngambilnya di SMK. Nah, kita lanjut. Nah, mengenai SMA, ini juga SMA ada jurusan. Nah, apa saja sih jurusan yang ada di SMA? Ini sudah terlihat di slide Ibu. Nah, kalau di SMA itu ada 3 jurusan.
Yang pertama jurusan IPA, tapi kalau sekarang bukan IPA lagi namanya, sekarang MIA. Dan yang kedua itu ada jurusan IPS, tapi sekarang dikenal dengan IIS. Dan yang ketiga ada program bahasa. Dan program bahasa ini tidak semua SMA ada mempunyai program bahasa. Jadi beberapa sekolah tergantung sekolah yang kamu minati di mana. Nah, jadi kalau ingin memilih jurusan ini tadi kamu harus lihat dulu bagaimana hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan. Itu perlu sekali. Nah, kita lihat lagi ke SMK. Apa sih tujuan SMK itu? Nah, kalau SMK ini tujuannya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu menyiapkan karir. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Nah, siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali keterampilan untuk memasuki lapangan kerja. Jadi, di SMK ini banyak langsung jurusannya itu sesuai dengan bakat dan minat kamu, tapi di SMK ini lebih banyak prakteknya daripada lebih banyak dia langsung bekerja di lapangan. Beda dengan SMA. Nah, kita lanjut. Nah, mempersiapkan diri sedini mungkin berhubungan dengan akademik dan nilai UN. Nah, ini adalah cara mempersiapkan diri memasuki sekolah menengah. Ya, ini yang Ibu sebutkan tadi. Kita lihat nomor 1, berhubungan dengan prestasi akademik atau nilai UN. Nah, yang kedua, mempertimbangkan bakat yang Ananda Ibu miliki. Dan yang ketiga, mempertimbangkan sifat-sifat yang Ananda miliki. Apakah Ananda orangnya sabar, teliti, suka bekerja menghadapi benda, suka bekerja menghadapi alat, atau mampu menciptakan alat. Nah, kalau sifat yang seperti ini bisa kamu masuk ke SMK. Nah, kita lanjut lagi. Apa pesan kunci dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. Ya. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, ada keraguan, nanti bisa saja chat Ibu, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.